Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara, selamat malam. Kita jumpa lagi di acara ibadah doa pujian penyembahan di malam hari ini. Percaya bahwa malam hari ini kita semua pasti akan diberkati lewat setiap penyembahan yang boleh kita naikkan di depan Tuhan. Untuk itu Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan WL untuk boleh memulai dalam pujian penyembahan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Saya ingin percaya kita diberkati Tuhan selama seminggu lamanya. Pada malam hari ini kita akan menaikkan pujian penyembahan kita, di mana setiap hari Jumat jam 6 sore kita mengadakan Pray, Praise and the Worship Night. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, tanda rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan luar biasa dan baik kepada kita. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan kami di malam hari ini ya Tuhan, di mana Engkau luar biasa baik terhadap kami. Engkau memampukan kami seharian lamanya hingga pada malam hari Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian penyembahan kami karena tanda rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami, memberkati kami, melindungi kami Tuhan dari setiap yang jahat, dari setiap keburukan apapun yang terjadi di dunia saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Engkau berkati setiap kami. Engkau berkati juga Tuhan pelayan Tuhan di altar ini, baik worship leader, singer dan pemain musik. Engkau berkati juga Tuhan pemirsa yang lagi menyaksikan acara ini secara online, baik yang lagi di jalan Tuhan, di rumah, baik yang lagi mengalami kelemahan tubuh. Engkau memberkati. Biarlah melalui doa, melalui pujian penyembahan kami Tuhan, ada kami merasakan kemenangan, ada kelepasan, kelegaan Tuhan, ada kesembuhan daripada Engkau. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, tengah hingga akhir, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Masih yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Yeay. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari kita ulang dari awal. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
Jangan pernah berhenti Bapak Ibu Saudara, tetap menaikkan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita aman dalam kepak sayapnya Tuhan. Amin. Amin. Yes. Di bawah kepak sayap Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan sekali lagi, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kawal aku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kita ulang dari awal lagu ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Yesus. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kawal aku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kawal aku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kawal aku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kasih itu melebihi mengalahkan dosa. Amin. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu
dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Puji memuji Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar atas kita, sehingga sebesar apapun dosa kita telah dihapus. Amin. Mari kita ulangi dari awal. Katakan kasih Yesus yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Saudara, malam ini kita akan membaca Mazmur 23. Mungkin ini Mazmur yang sering kita dengar dan bahkan sering kita baca berulang-ulang, saudara. Tapi sejak kelahiran putri saya yang pertama, saudara, setiap kali dia rewel, saya coba gendong dia, lalu kemudian saya nyanyikan lagu ini, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gak tahu kenapa anak ini langsung diam, saudara. Bahkan saya percaya bahwa mungkin dalam roh anak ini pun sudah menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan adalah Bapa dan gembalanya yang sangat baik. Bahkan satu ketika pagi-pagi saya gendong sekitar jam 6 pagi, saudara, saya gendong anak saya. Karena waktu itu dia sedang rewel juga. Ketika saya nyanyi lagu ini bukan apa istilahnya, bukan satu pengalaman yang biasa, saudara. Tiba-tiba saya langsung menangis dan di situ saya betul-betul merasa bahwa Tuhan gak cuma sedang genggam, Tuhan gak cuma sedang menyentuh anak saya, tapi malah Tuhan sedang menyentuh hidup saya, saudara. Dan saya yakin bahwa Tuhan yang saya sembah, yang kita sama-sama sembah, bukan Tuhan yang meninggalkan setiap kita. Untuk itu saya akan bacakan 3 ayat pertama, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dari ketiga ayat ini saya
mendapatkan pesan bahwa yang pertama, di dalam kita mengikut Tuhan dan dalam kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, kita akan mengalami yang namanya kecukupan dalam hidup, saudara. Bukan soal kekayaan atau soal materi yang kita bisa miliki segalanya atau kita bisa punya banyak hal, saudara, bukan. Tapi bagaimana dalam segala sesuatu, dalam segala hal, Tuhan memuaskan setiap kita. Tuhan mencukupkan, artinya Tuhan memuaskan setiap kita. Mungkin ada Bapak Saudara yang saat ini sedang mengalami hati yang porak-poranda atau mungkin sedang jauh dari Tuhan. Saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan, Dia akan memuaskan setiap kita. Mungkin engkau sedang mencari kepuasan di tempat yang lain, tapi engkau nggak dapat. Engkau bekerja keras demi pemenuhan akan kepuasan dirimu. Engkau mencari teman untuk kepuasan dirimu, tapi saya percaya bahwa hal itu nggak akan cukup. Jiwa kita yang kosong harus dipenuhi dengan sesuatu yang dari Tuhan. Karena Dia adalah gembala, maka Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang domba-dombanya sedang rasakan hari-hari itu. Dia nggak mau memberikan cuma sekedarnya, tapi Dia memberikan yang lebih bagi domba-dombanya. Bahkan selain itu pun di ayat yang kedua dikatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di sini saya melihat bahwa Tuhan memberikan kesegaran untuk setiap kita, saudara. Dalam hidup yang mungkin seolah nggak ada jalan keluar, seperti tanaman yang layu yang kita tidak tahu seperti apa akan menghidupkannya lagi, saudara. Saya punya pohon tomat, saudara, yang saya bawa dari Bali. Waktu itu saya beli di Bali karena saya suka, karena lucu. Jadi saya beli. Tapi kemudian karena saya diamkan di mobil dan mungkin tidak terawat, akhirnya dia layu, saudara. Dia layu sampai di rumah. Yang tadinya masih ada batangnya, lama-lama batangnya hilang. Tapi saya nggak tahu kenapa, karena mami kan biasanya kan siram-siram pohon di situ kan. Kenapa dia nggak buang, saya pun nggak tahu. Tapi tiba-tiba beberapa minggu kemudian ketika saya lihat pohon tomat itu, tiba-tiba muncul tunas yang baru, saudara. Dan sekarang pohon itu sudah mulai bertumbuh dan kelihatan daun-daunnya, saudara. Di sini saya merasakan bahwa bagaimana ketika kita mendapatkan kesegaran yang dari Tuhan, kita pasti akan bertumbuh. Kita pasti akan gak jadi layu, saudara. Bahkan kalau mungkin saat ini kita sedang layu imannya, sedang layu, sedang khawatir dalam banyak hal, tapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyegarkan setiap kita. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Kita melihat suatu hal yang segar, maka kita akan bertumbuh, saudara. Dan juga Tuhan bilang bahwa ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selain kecukupan, kesegaran, saya juga lihat ada pimpinan Tuhan. Waktu hidup kita mau dipimpin sama Tuhan, waktu hidup kita mau dituntun sama Tuhan, kita pasti akan ada di jalan yang benar. Bukan cuma sekedar di jalan yang baik, tetapi di jalan yang benar. Karena apa yang baik belum tentu benar, tapi apa yang benar itu pasti tepat, saudara. Dan ketika kita mengikut Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita membiarkan diri kita dituntun sama Tuhan, yang terjadi adalah apa? Kita akan berjalan di jalan yang benar, saudara. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkatnya itu di jalannya, saudara. Tuhan tidak menyediakan berkat-berkatnya di jalan orang lain, di jalan hal-hal yang fasik, tidak. Tapi Tuhan menyediakan berkatnya di jalan-jalan kebenaran. Oleh karena itu, waktu kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang memimpin kehidupan kita, Dia pasti akan menuntun kita sampai kepada tujuannya dalam hidup kita, saudara. Adakah di antara kita yang sedang kehilangan arah, kehilangan tujuan, gak tahu masa depan kita akan seperti apa, bingung, tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan kita? Belum terlambat, Bapak Ibu Saudara. Malam ini waktu yang tepat untuk kita mau jadikan Tuhan sebagai pemimpin yang akan menuntun setiap kita ke jalan yang benar. Oleh karena apa? Oleh karena namanya. Nama Tuhan adalah nama yang ajaib. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa, dan Dia tidak akan pernah membiarkan namanya tercoreng, saudara.
Tuhan gak akan pernah membiarkan namanya dilupakan. Dia akan lakukan segala cara supaya namanya yang agung, namanya yang mulia tetap tersohor, saudara. Oleh karena itu ketika kita dipimpin sama Tuhan, dia tidak akan melupakan statusnya, tidak akan pernah melupakan siapa dirinya tentunya. Dia akan memimpin kita kepada jalan-jalan yang ujung-ujungnya akan memuliakan namanya. Amin. Dari 3 ayat ini kita belajar bagaimana Tuhan akan mencukupkan setiap kita. Mencukupkan artinya dia akan memuaskan segala hal yang saat ini sedang kita rasakan, rindukan, saudara. Dan kita akan memperoleh kesegaran, menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita yang sedang layu, yang sedang pudar, datang sama Tuhan. Dia memberikan kesegaran. Dan bahkan Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita ke arah yang benar. Amin. Tuhan luar biasa. Tadi firman yang disampaikan oleh Pastor Dika sangat menguatkan kita. Terima kasih buat Pastor Dika. Saat ini kita akan naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah mengenal, Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Tuhan selalu memandang kita. Kita adalah makhluk yang sangat dihargai, yang dicintai oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan, lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenal
terpuji. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Haleluya Lord, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Haleluya Lord, thank you Lord. Haleluya Lord. Shikaya ralabata kaya ralaba shikaya lamo, shikaya ralabata kaya ralaba shikaya lamo. Glory hanya bagi-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kemudian saudara di ayat yang ke-4, 5, dan 6 Mazmur 23 katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selain kecukupan, kesegaran, pimpinan, di sini kita melihat ada perlindungan Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita, atau dalam kata lain, kita berada dalam lembah kekelaman.
di mana kita tidak melihat harapan, kita nggak melihat ada terang di situ, kita nggak melihat ada jalan di situ, saudara. Tapi waktu kita tetap menjadikan Tuhan sebagai gembala kita akan temukan sebuah perlindungan. Kita akan diingatkan bahwa sekalipun aku lewat lembah kekelaman, dikatakan aku berjalan lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Itu yang Mazmur katakan. Kenapa dia tidak takut bahaya, saudara? Karena dia tahu kepada siapa dia berlindung, saudara. Dia tahu siapa yang melindunginya, siapa yang menjadi backingannya, saudara. Banyak kita yang senang ketika kita kenal dengan orang-orang hebat. Itu bagus, saudara. Banyak orang yang senang ketika kita kenal dengan petinggi-petinggi, saudara. Karena kita merasa bahwa mereka bisa backup kita. Tapi perlu kita ingat bahwa kekuatan mereka terbatas. Mereka pun sama manusia, sama seperti kita, Bapak Saudara. Mereka pun butuh perlindungan yang supranatural juga dari Tuhan sebenarnya. Tapi waktu kita sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kita tahu siapa yang berjalan dengan kita nggak akan takut. Ketika kita tahu siapa yang berjalan dengan kita akan terus berdiri tegak berjalan, saudara. Amin. Buat engkau, saudara, yang sekarang sedang tertunduk, meratapi nasibmu, melihat kemalanganmu, Tuhan sedang bicara sama setiap kita bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan. Amin. Tegakkan kembali kepalamu dan lihat ke depan. Ada tujuan Tuhan yang mulia, di mana Tuhan akan menghantarkan kita kepada tujuannya, saudara. Amin, yes. Bahkan lebih dari itu, pemazmur katakan, sebab engkau besertaku. Kalau Tuhan yang ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes, amin. Amin. Kalau Tuhan yang ada bersama dengan kita, saudara, sekalipun gunung itu mungkin kita lihat susah untuk kita lewati, sekalipun mungkin tantangannya sangat berat, tapi karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai, di situ kita akan mendapat kekuatan baru. Bayangkan, tidak diminta pun Tuhan memberikan tiang awan, tiang api sebagai tanda penyertaan Tuhan buat orang Israel, saudara. Tidak diminta sama mereka, tapi Tuhan menyediakan. Karena apa? Karena dia Bapa kita, Bapa yang baik atau gembala yang baik, tidak akan pernah menyia-nyiakan domba-dombanya, tidak akan pernah menyia-nyiakan anak-anaknya, saudara. Bahkan tanpa kita minta, Tuhan sediakan penyertaan yang luar biasa. Cuma terkadang kita yang tidak sabar, kita yang gak bisa menunggu, saudara. Akhirnya kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ingat kembali kepada ayat tadi bahwa di dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada buat kita. Dia gak pernah tinggalin kita. Lalu selanjutnya saya melihat, saudara, di ayat yang kelima dikatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini saya melihat bahwa Tuhan hadir sebagai raja yang baik, saudara. Penulis Mazmur menggambarkan dirinya sedang diundang. Kalau kita lihat ya, dikatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Penulis Mazmur menggambarkan dirinya sedang diundang dalam sebuah perjamuan makan oleh raja. Dan sang raja menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawannya, saudara. Di sini Tuhan ajarkan kita bahwa Tuhan bukan hanya melindungi kita dari musuh, tetapi juga memuliakan kita di hadapan mereka. Adakah di antara kita yang saat ini memiliki musuh, saudara? Ada orang yang benci sama kita, orang yang gak suka sama kita, orang yang gak suka dengan kemajuan kita, orang yang gak suka dengan kehidupan kita. Ingat, Tuhan akan buat perbedaan di antara kita, saudara. Dia akan menjadi pembela buat setiap kita. Bukan cuma kita dimampukan dan dilindungi dari setiap musuh, bahkan di hadapan mereka Tuhan memuliakan kita. Yang penting kita punya respon hati yang tepat di hadapan Tuhan. Terkadang ketika ada orang yang tidak suka dengan saya, saudara, saya ingin langsung ngomong gitu loh. Kepengen langsung konfrontasi di hadapan dia, saudara. Beberapa kali saya lakukan itu karena memang itu perlu. Tapi beberapa kali kayak Tuhan cegah saya untuk saya tidak melakukan hal itu. Dia biarin aja. Biarin aja. Sampai akhirnya kita melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Bahkan masa-masa paling kelam di awal pernikahan saya dan Audrey adalah ketika hari itu saya dan Audrey bahkan sekeluarga harus sakit COVID, saudara. Ada orang yang mendoakan, tapi ada juga orang-orang yang
mengucilkan kita, dan bahkan ngomong yang aneh-aneh terhadap kita. Tapi di situ kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kasih kesehatan buat kita akhirnya, saudara. Dan bahkan orang-orang yang mulutnya mungkin memperkatakan hal-hal yang buruk, saya bahkan melihat respon dari Bu Gembala, Pak Gembala, dan keluarga yang sedang sakit hari itu, responnya sangat baik. Dan akhirnya Tuhan membela perkara kita, saudara. Tuhan menunjukkan satu hal yang luar biasa, bagaimana dulunya mungkin mereka menghina kita, tapi hari kita lihat bagaimana ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa supaya orang tersebut bisa datang sama Tuhan sebenarnya. Ketika pun kita punya musuh, izinkan hati kita berdoa supaya mereka boleh mengalami Tuhan, saudara. Supaya mereka pun boleh dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin karena mereka kurang atau merasa kurang disayang Tuhan, padahal Tuhan udah sayang sama mereka, dan mungkin mereka merasa kurang sehingga mereka menuntut lewat menyalahkan orang lain, saudara. Mereka menuntut lewat hal-hal yang mereka seharusnya tidak perlu mereka tuntut. Tapi di situ kita lihat ada tujuan Tuhan supaya mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Di hadapan lawan kita, Tuhan memuliakan kita, saudara. Di ayat yang kelima B dikatakan bahwa Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini Tuhan mengurapi kepala Daud dengan minyak. Dan dalam sebuah pesta, saudara, tamu kehormatan bukan hanya akan dibasuh kakinya saja, tapi juga dituangi dengan minyak di atas kepalanya. Minyak ini biasanya adalah minyak zaitun yang dicampur dengan parfum, dan pengurapan ini diperlukan sebagai tanda sukacita atau tanda penyambutan tamu-tamu, saudara. Dan Daud atau penulis pada saat itu dibawa kepada pengalaman yang luar biasa. Dia melihat Tuhan sedang mengurapi dirinya dan menjadikan dia sebagai pribadi yang terhormat, sebagai pribadi yang luar biasa, saudara. Hari ini percaya bahwa ada pengurapan Tuhan yang Tuhan mau sediakan buat kita. Bahkan dikatakan pialanya penuh melimpah. Tuhan gak cuma sediakan minuman yang secukupnya, tapi Tuhan sediakan minuman yang melimpah, saudara. Dan bahkan minuman di sini bukan sekedar melepaskan dahaga saja, tapi juga sebagai tanda kemenangan, saudara. Kalau hari itu, saudara, misalnya kita diundang ke perjamuan pesta, ada dituang minuman, nanti minuman itu akan kita angkat dan kita akan bersulang di dalamnya di acara tersebut, saudara. Dan tanda persulangan itulah tanda kemenangan sebenarnya. Artinya apa? Ketika Tuhan membawa kita atau memberikan kita piala yang melimpah, tujuannya apa? Supaya nggak cuma dahaga kita saja yang lepas, tapi kita merasakan kemenangan. Piala inilah piala kemenangan, saudara. Tuhan sudah sediakan kemenangan bagi setiap kita. Tinggal kita sadari, saudara, bahwa kemenangan itu Tuhan sudah berikan buat kita. Di ayat yang terakhir dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Di sini saya melihat bagaimana ternyata dalam kehidupan kita orang percaya ada keyakinan untuk masa depan kita, saudara. Di dalam Tuhan, kebajikan dan kemurahan pasti akan selalu mengikuti. Bahkan tidak perlu dicari pun, Tuhan tetap mengikuti kita, saudara. Amin. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti setiap kita, orang-orang yang berada dalam jalannya Tuhan, orang-orang yang memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan, menjadikan dia sebagai gembalanya, saudara. Kata mengikuti dalam bahasa Ibrani namanya radab. Radab ini dianggap atau dipakai biasanya ketika orang atau musuh sedang mengejar musuhnya, saudara. Ada orang yang dikejar musuh dan musuh itu mengejar musuhnya, dipakailah kata radab. Artinya apa? Musuh itu akan mengejar musuhnya sampai kena, saudara, sampai dapat. Dan Tuhan pakai kata radab, Daud pakai kata radab di situ. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Artinya apa? Tanpa perlu kita sengaja untuk mencari kebajikan kemurahan, tanpa perlu kita meminta pun, saudara, kebajikan kemurahan itu pun akan tetap radab dalam kehidupan kita, akan tetap mengikuti setiap kehidupan kita. Itu hebatnya Tuhan, saudara. Itu hebatnya Tuhan yang menyediakan bahkan apa yang gak kita minta, Dia sediakan buat setiap kita. Oleh karena itu ada jaminan, ada keyakinan untuk masa depan kita. Bahkan Amsal pernah katakan bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, katanya. Sungguh masa depan itu sungguh ada, katanya, dan harapanmu tidak akan pernah sia-sia. Kita yang sedang bingung sekali lagi untuk masa depan kita, tetap berjalan dalam Tuhan. Dia akan menuntun kita kepada masa depan yang tentunya akan penuh harapan, saudara.
Dia akan membawa kita kepada masa depan yang gilang gemilang. Seumur kehidupan kita akan dipelihara sama Tuhan. Dan saya mau simpulkan, dari Mazmur 23 ini, ada 6 hal yang kita pelajari. Tuhan sediakan kecukupan, Tuhan sediakan kesegaran, Tuhan sediakan pimpinan, Tuhan sediakan perlindungan, Tuhan adalah Raja yang baik, dan kita punya keyakinan untuk masa depan setiap kita. Kita sudah belajar, yang paling penting dalam hidup bukan berkat-berkat Tuhan saja, saudara, melainkan sebenarnya pribadinya, yang adalah Tuhan itu sendiri, yang adalah gembala itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Tanpa perlu kita meminta sekali lagi, tapi kalau kita sudah menjadikan dia sebagai gembala, sebagai bapa, dia akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Yang kita butuhkan bukan hanya berkat, saudara, melainkan dirinya sendiri sebagai the giver atau sebagai pemberi. Bukan the gifts, bukan pemberian-pemberiannya, tetapi Tuhan sendiri yang kita perlukan sebenarnya. Tinggal bersama Tuhan itulah sesuatu hal yang sangat penting buat kita, saudara. Oke, kita banyak kelemahan, kita banyak kehancuran dalam hidup kita, tapi yang terpenting adalah kita tetap tinggal dalam Tuhan dan kita beroleh kemenangan. Kita tinggal dalam Tuhan, kita beroleh masa depan yang penuh harapan. Izinkan masalah-masalah yang ada, kerikil-kerikil yang ada akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi percaya yang kuat, yang kokoh, yang terus mengandalkan Tuhan, saudara. Dan jangan pernah takut, sekalipun berada dalam lembah kekelaman, Dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Boleh yuk kita nyanyi lagu ini, saudara. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau. di padang yang berumput Sekali lagi, hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebab Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah ketelaman, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah ketelaman, Sekalipun aku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah ketelaman, kami akan disertai. sekalipun
kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa roh kami dan bahkan jiwa kami dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Amin, yes. Kami boleh merasakan akan hadirat-Mu yang melawat setiap kami lewat pujian penyembahan. Bahkan kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Yes. Engkau Tuhan yang gak akan pernah membiarkan kami kekurangan. Amin. Bahkan Engkau akan terus membaringkan kami di Amin, padang yes. yang berbut hijau. Engkau gak akan pernah menuntun kami kepada jalan-jalan kesesatan. Benar, Tuhan. Tapi Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar, Amin, jalan yang yes. tepat. Engkau juga akan menyertai kami sekalipun kami lewat jalan kekelaman. Kami pun akan diperhadapkan dengan musuh kami, tapi kami tidak akan pernah dipermalukan. Yes. Oleh karena Tuhan itu sendiri yang ada Amin, yes. bersama dengan kami memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Dan kami tahu Tuhan, kebajikan kemurahan-Mu senantiasa mengikuti setiap kami. Amin, yes. Terima kasih untuk janji-Mu yang luar biasa. Kami yakin bahwa kami akan terus hidupi janji-Mu dan perkenanan-Mu. Kami akan terus aman dalam Tuhan. Amin. Kau memberkati Bapa kehidupan kami pribadi. Hamba-Hamba-Mu jemaat-jemaat-Mu yang sedang menyaksikan worship night di malam hari. Kami yakin kami yang tadinya merasa lemah, merasa layu, tapi Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan buat Amin. kami, memberikan gairah yang baru, memberikan semangat kembali buat kami Tuhan. Yang kehilangan jalan, kehilangan arah, kami yakin kami melihat terang Tuhan. Kami melihat jalan keluar, terobosan yang luar biasa. Kalau Tuhan sendiri pernah menolong Daud pada saat itu ketika dia menghadapi Filistin, orang-orang Filistin, Tuhan katakan bahwa ketika aku maju maka aku akan maju, ketika aku mundur kau mundur. Dan Daud katakan dan lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Maka dikatakan bahwa Tuhan menerobos seperti air menerobos. Amin. Dan kami yakin Bapa, waktu kami terus berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam kehendak-Mu, berjalan pimpinan Tuhan, maka akan ada terobosan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Waktu kami gak sibuk ngurusin diri kami sendiri, gak sibuk promosi diri kami sendiri, kami percaya akan ada promosi Tuhan yang luar biasa Yes, dalam amin. hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Bahkan gak lupa juga kami terus memberkati Bapa tempat di mana kami ada saat ini, bangsa di mana kami ada, kota di mana kami lahir saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Amin. Kota-kota yang ada di mana kami berada pun milik kepunyaan Tuhan. Amin. Tuhan yang memberkati bangsa kami, memberkati kota-kota kami, menjadi bangsa, menjadi kota yang hebat, kota yang penuh dengan kemenangan, kota yang penuh dengan kesejahteraan, bangsa yang aman, bangsa yang nyaman. Yang berkati siap pemerintahan dari atas sampai bawah semuanya dipakai Amin. Tuhan. Mereka boleh melakukan seperti tepat apa yang Tuhan sampaikan buat mereka. Kami yakin untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini, Tuhan yang punya kendali atas mereka, dan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Dengan cara-Mu Bapa, mereka dijadikan sebagai pemimpin yang takut akan Engkau. Amin. Bahkan juga kami berdoa Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, memberkati penginjil-penginjil, misionaris di mana mereka berada, pendeta-pendeta di mana mereka berada. Kami percaya mereka dalam lindungan Tuhan. Mereka bisa menggembalakan, memimpin. Mereka bisa juga Tuhan membawa orang mengenal Tuhan oleh karena perkenanan Tuhan dalam hidup mereka. Pakai mereka semua. Bahkan ada kesatian antar gereja satu sama lain Tuhan, supaya kerajaan-Mu sajalah yang boleh ditegakkan di bangsa kami, di dunia ini Tuhan. Bahkan juga memberkati setiap orang-orang di saat ini sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami masalah dalam hidupnya, masalah finansial, masalah Tuhan, penyakit, masalah keturunan, masalah di mana ada keterbatasan dalam hidup. Kami yakin Tuhan sendirilah yang akan menopang Amin. mereka, menuntun mereka semuanya Bapa. Terima kasih bahkan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, kami percaya mereka pun ada dalam lindungan Tuhan, diberkati setiap usahanya, diberkati setiap pekerjaannya, Amin. diberkati setiap pelayanannya. Kami katakan tidak ada kebangkrutan, tidak ada kerugian, tidak ada kegagalan yang mengikat jemaat di tempat ini. Kami perkatakan berkat anugerah Tuhan melimpah mengalir Amin. setiap kehidupan kami. Kalau Tuhan janji ada kecukupan, maka hidup kami akan dipuaskan oleh Tuhan ya Bapa. Kami akan disegarkan oleh Engkau. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Bapa, dan kami yakin kami beroleh kemenangan di saat Amin. ini. Biar kami akhiri Bapa worship night, doa pujian menyembah di malam hari ini dengan berkat Tuhan. Mari sama-sama kita akan angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang daripada Bapa di sorga, dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Rohnya yang kudus,
senantiasa memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita. Mulai saat ini, besok, lusa, dan seterusnya. Memberkati keluar masuk kita, memberkati duduk berdiri berjalan Amin. kita, memberkati kemanapun kita pergi melangkah, memberkati Amin. usaha kita, memberkati masa depan kita. Amin. Bahkan semua yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah berkat ini kita semua terima hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih sudah boleh mengikuti ibadah di malam hari dari awal sampai akhirnya. Sampai ketemu di minggu depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.